bicarakan itu adalah tentang syariat, tentang fikih, tentang usul fikih. Tetapi menurut Jazar Auda ditambahkan menjadi paradigma baru, yaitu implementasi Islamisasi ilmu pengetahuan pada dalam kajian maqasid syariah, di mana untuk memahami maqasid syariah sangat diperlukan melihat dari sisi kesejarahan dan kefilsafatan. Nah, sisi kesejarahan di mana Jazar Auda melakukan pemetaan perkembangan pemikiran Islam, yaitu tradisional, modern, dan postmodernisme. Setelah melakukan pemetaan tersebut, Jazar Auda memberikan kesimpulan sebagai berikut. Penerapan hukum saat ini, atau lebih tepatnya salah penerapan, karena masih menggunakan metode yang lama, lebih bersifat reduksionis daripada holistik, literal daripada moral, satu dimensi daripada multidimensi, biner atau terdiri dari hitam putih ya, daripada multinilai atau berwarna-warni, istilahnya berpelangi begitu. Dekonstruksionis daripada rekonstruksionis, dan kausal daripada teleologis. Sedangkan pendekatan dari kefilsafatan, Jazar Auda melihat secara keseluruhan bahwa tahapan perkembangan pemikiran Islam dan menyimpulkan bahwa tanpa melibatkan disiplin ilmu lainnya seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, dan lainnya, maka pemikiran Islam akan terjebak pada ketertinggalan yang dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini adalah pendekatan kontemporer, dan foto ini adalah foto dari Jazar Auda, seorang tokoh maqasid syariah kontemporer, dan beliau pernah diundang oleh Muhammadiyah di tahun 2017 di Majelis Tarjih. Nah, Jazar Auda ini memiliki pendekatan, ada sekitar 6 pendekatan dalam untuk menjawab kebutuhan dari maqasid syariah pada era kontemporer ini. Yang pertama adalah dalam kajian maqasid syariah maka diperlukan berpikir secara kognitif. Fikih itu adalah produk dari manusia yang memiliki latar belakang yang berbeda dari waktu ke waktu, di mana ilmu pengetahuan apapun, termasuk ilmu Islam ya, termasuk ilmu fikih, itu adalah ijtihad dari para ulama. Tetapi ulama di sini tentunya adalah manusia. Tentu saja bisa memiliki ketidaktepatan, artinya keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu. Begitu. Sehingga ada semacam faktor subjektif dari mujtahid yang mengemukakannya. Dan sisi subjektif ini bukanlah individunya, tapi juga bisa berupa golongan ataupun madhab. Kemudian berpikir secara holistik atau menyeluruh. Ini sebenarnya pada zaman dahulu Al-Razi juga sudah menyadari, cuman saat itu belum ada konsep keilmuan seperti sekarang, belum ada pembagian keilmuan seperti saat ini. Bahwa untuk menjawab, apabila menjawab dengan menggunakan usul fikih klasik, itu akan berpotensi terjadi stagnansi dalam menjawab kebutuhan kontemporer. Kemudian Jazar Auda memasukkan tata berpikir holistik dalam hukum Islam. Dan tata pola seperti ini akan dapat menjawab kebutuhan akan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada era saat ini. Kemudian yang ketiga adalah keterbukaan. Ijtihad itu adalah konsep untuk menjawab kebutuhan fikih dengan yang pada setiap zaman dan makan. Makan di sini adalah tempatnya maksudnya. Jadi kalau bahasanya Pak Amin Abdullah itu kekinian dan keterdisinian. Jadi tergantung tempat dan tergantung waktu. Itu adalah kebutuhan ijtihad. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Maka ini menunjukkan adanya pintu yang terbuka bagi setiap kasus baru di seluruh tempat dan kapanpun terjadinya kasus tersebut. Maka di dalam konsep
ijtihad itu mengakomodir adanya urf atau tradisi, adanya qisas, adanya maslahah mursalah yang mengindikasikan bahwa ruang fikih itu sebenarnya terbuka. Kemudian ada interkonektivitas. Jasar Auda menerapkan konsep base categorization sehingga berimplikasi adanya hierarki yang saling interrelasi. Jadi ilmu itu ada hierarki, tetapi hierarkinya saling berkorelasi, saling berhubungan. Sehingga menurutnya itu posisi daruriyat tidak lagi di atas hajiat dan tahsiniyat, tetapi memiliki posisi yang equal, yang sama. Kemudian multidimensi. Fokus dari pendekatan ini adalah ahli hukum harus melakukan kontekstualisasi dalam memproduksi sebuah hukum, sehingga tidak terjadi pembatasan fleksibilitas. Pada teori fikih klasik, di mana informasi tersebar secara terbatas dan epistemologi keilmuan belum terdefinitifkan seperti saat ini, maka seringkali proses yang terjadi adalah one dimensional. Maka sangat diperlukan pendekatan yang multidimensi dan kritis supaya tidak terjebak pada reduksionistik. Kemudian yang terakhir adalah memiliki tujuan utama. Kesemuanya itu tadi, 5 yang pendekatan yang pertama itu harus semuanya saling terkait dan tidak berdiri sendiri, serta sama-sama bermuara kepada al-maqasid. Hal ini sejalan dengan hukum Islam, di mana selain memperhatikan ilat sebagai concern ya, sebagai dalam untuk memutuskan sebuah hukum, maka perlu juga melihat purpose, yaitu maqasid, tujuan. Oleh sebab itu, di dalam usul fikih itu ada istihsan, ada fatud dari'ah, ada urf, ada istishab, yang semuanya bermuaranya itu kepada maqasid. Nah, kesimpulan yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Jasar Auda ini juga disebutkan oleh Pak Amin Abdullah, dan ini menurut kami bahwa ini bahasa yang paling mudah dalam konsep Islamisasi ini. Ulumuddin tidak bisa berdiri sendiri dan sudah melebur menjadi Dirosat Islamiyah, di mana metode risetnya itu bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Baik Ulumuddin, ilmu agama klasik, maupun disiplin ilmu lainnya bersifat saling menembus, serta semua ilmu tidak ada hierarki dan memiliki posisi atau kedudukan yang sama. Dengan begitu, maqasid syariah dalam penetapan hukum Islam dapat menjawab sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat. Nah, antara ilmu-ilmu tadi ya, di dalam posisi dalam multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, hari Ahad minggu yang lalu saya sempat nanya kepada Prof. Amin Abdullah, Prof, ketika posisi setiap ilmu ini equal, apa tidak khawatir terjadinya sekularisasi terhadap agama yang justru menjauh dari maqasid syariah? Ternyata tidak, menurut beliau, karena ilmu itu tidak ada hierarki. Ilmu itu bersifat equal, bersifat memiliki kedudukan yang sama. Apabila ada hierarki, mereka saling terkoneksi. Jadi dijawabnya seperti itu. Maka tidak perlu khawatir terhadap adanya semi permeable seperti ini, yang saling menembus seperti ini, karena justru itu akan menguatkan konsep dari maqasid syariah ini sebagai implementasi dari islamisasi ilmu pengetahuan atau pengilmuan Islam. Demikian Ustadz Samsul dan teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada masukan dan tambahan atas kekurangannya. Assalamualaikum.
Saman ya, Saman belum anu ya, belum. Mas Saman kalau mau menambahi Mas Saman. Saya bagian notulen aja. Ya, baik. Ini apa namanya, Jaser Auda ini memang termasuk intelektual baru yang dikenalkan di Indonesia lewat Pak Amin Abdullah terutama, dan juga Majelis Tarjih yang dalam waktu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu dihadirkan di Yogyakarta di pusat tarjih di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Amin mungkin tidak persis sama dengan yang disampaikan oleh Jaser Auda. Jaser Auda sangat menguasai usul fikih, sangat menguasai turas klasik juga, di samping menguasai ilmu-ilmu modern. Kalau Pak Amin mungkin lebih kepada filsafatnya, sehingga memang di situ titik temu. Memang kalau namanya ilmu mungkin bisa equal, ya, namanya ilmu itu equal. Tapi kan agama dan budaya kan tidak bisa equal. Agama dan budaya nggak bisa equal. Maka wahyu tetap tidak bisa equal, tapi ilmu tentang wahyu equal dengan yang lainnya karena semuanya hasil pemikiran manusia, kira-kira begitu. Nah, cuman dulu ada seorang ilmuwan Muslim yang membuat hierarki ilmu, ada juga itu. Kemudian kalau ulama-ulama klasik seperti Al-Ghazali itu kan membagi ilmu, ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah dan sebagainya. Nah, kalau kita langsung bertanya kepada Jaser Auda mungkin agak lain. Saya kira begitu. Monggo ini Mas Hakim sama Mas Taufik ya. Silakan berbicara. Apa yang mau dibicarakan boleh. Bahtiar Hakim ini kadang-kadang percikan-percikan pemikirannya sangat tajam. Silakan, Bahtiar. Ustadz Bahtiar. Setajam Ustadz Bahtiar Nasir. Mau nanya ini begini, kan, Prof. Pada dasarnya kan ilmu pengetahuan ya itu sesungguhnya saya tidak setuju dikatakan begini ya, islamisasi keilmuan seperti itu ya. Karena pada dasarnya ya, ilmu itu dulunya juga berasal dari orang Islam. Misalkan saja dahulu Eropa itu belum mengenal yang namanya ilmu-ilmu. Misalkan saja dalam menerjemahkan karya filsafat Yunani, justru yang menerjemahkan adalah orang Islam, Al-Farabi seperti itu. Dan juga penemu daripada bapak kedokteran juga orang Islam seperti itu. Hanya saja orang-orang Barat ini cukup dikatakan sebagai orang yang melanjutkan ataupun orang yang mencuri daripada ilmu-ilmu orang Islam itu sendiri seperti itu. Apakah itu dugaan saya itu benar atau salah? Itu cuma menanggapi. Ya, itulah percikan pemikirannya, Mas. Silakan Ustaz Taufik. Pokoknya mau nggak mau harus bicara ya. Kalau saya implementasi di islamisasi ilmu pengetahuan, artinya apakah dengan adanya islamisasi
dalam ilmu pengetahuan ini dapat merubah sebuah permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Contohlah ketika islamisasi terkait hal maqasid syariah dalam perbankan syariah, ya. Misalkan dalam perbankan syariah, ya, kita kaitkan ke perbankan syariah. Apakah ada perubahan signifikan dalam implementasinya, ya, islamisasi ilmu pengetahuan terhadap maqasid syariah? Karena yang saya amati, semua perbankan yang mengatasnamakan perbankan syariah, ya, masih di bawah standar lah, tidak menjadi rujukan, apalagi di Indonesia, ya. Apalagi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Dan yang satu lagi, tadi kan disampaikan penerapan konsep menurut Al-Auda, ya. Beliau menerapkan konsep maqasid syariah, ya. Tetapi apakah ada pengaplikasiannya dalam sistem syariah, ataukah ya dalam fatwa-fatwa begitu? Contohlah dalam fatwa MUI, ya, apakah konsep beliau ini dipakai untuk rujukan atau ada konsep-konsep yang lain? Tentunya MUI mereka punya rujukan juga. Apakah rujukan yang dipakai MUI ini termaksud dalam konsepnya Al-Auda, ya? Ya, mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik. Silakan. Ini mana si Sahman hilangnya? Terputus. Baik, saya akan menjawab sebisa saya tentang tadi. Kalau Mas Bahtiar Hakim tadi apa? Terkait Mas Taufik dengan dulu deh. Terkait apa? Terkait dengan itu, islamisasi ilmu pengetahuan, padahal dahulunya itu sumber ilmu itu juga. Oh iya, paham. Jadi mungkin sebenarnya saya sepakat dengan jenengan bahwa ilmu itu banyak yang dari agama Islam, tetapi kemudian ketika Barat itu mengambil, kemudian mereka terjadi istilahnya apa ya, proses epistemologi ilmu itu sudah semakin menguat, akhirnya klaim Barat ini menjadi kuat, sehingga ilmu yang sebenarnya awalnya dari Islam tidak diakui bahwa dari Islam, tapi hanya dari tokohnya saja. Misalnya kedokteran dari Nurus, misalnya seperti itu. Nah, kalau seperti itu, apakah itu menjadi, bukannya seakan-akan menjadi ini ya, menjadi bukan islamisasi ilmu pengetahuan lagi, wong memang itu sudah Islami kok, begitu. Nah, konsep islamisasi ilmu pengetahuan ini sebenarnya hanya untuk menjawab saja bahwa menurut saya untuk menjawab dari klaim Barat. Sekarang ini yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan kan
kebanyakan memang dari Barat. Kita tidak perlu mengklaim bahwa itu dari Islam, tetapi cukup dengan islamisasi ilmu pengetahuan itu saja. Cukup dengan islamisasi ilmu pengetahuan saja. Karena percuma dengan mengklaim pun kita tidak akan diakui, tetapi justru kita gunakan dengan cara islamisasi ilmu pengetahuan ini. Kemudian untuk menjawab Mas Taufik tentang bagaimana ini ya konsep islamisasi ilmu pengetahuan dalam kajian sebagai contoh ya, contoh maqasid syariah begitu. Sebagai contoh begini, MUI ketika memutuskan tentang saran untuk sholat berjamaah di rumah, begitu juga dengan majelis tarjih, itu pun melihat bukan lagi berdasarkannya fikih klasik saja, tetapi kalau dalam ilmu filsafat itu kan ada fenomenologi ya. Kalau tidak salah ada seperti itu, melihat fenomena. Maka dengan melihat fenomena seperti itu, melihat oh ini ternyata berbahaya. Dari sisi kedokteran ternyata berbahaya kalau kita berkumpul bersama, maka disayogyakan oleh MUI saat itu, kemudian oleh majelis tarjih itu agar sholatnya di rumah masing-masing. Atau mungkin misalnya dalam fenomena lagi, contoh penerapan jaminan pada akad murabahah. Nah, akad murabahah itu kan tidak ada jaminan, tetapi oleh MUI karena melihat fenomena masyarakat Indonesia yang mungkin bukan hanya masyarakat Indonesia, fenomena tentang manusia, bahwa orang itu kalau dihutangi cenderung molor, cenderung menunda untuk membayar, maka digunakanlah saat itu adanya jaminan untuk menjaga kedua belah pihak, baik dari investor dari perbankan, maka investor dari perbankan menjadi lebih percaya kalau ada jaminan, kalau tidak ada jaminan tidak percaya. Begitu juga dengan konsumen, menjaga konsumen. Ini kan kalau menjaga konsumen kan berarti hifdzuddin, menjaga agama dari konsumen itu, menjaga akhiratnya supaya konsumen tersebut, nasabah tersebut tidak molor membayar hutang. Jadi seperti itu. Ini kan termasuk maqasid syariah. Demikian yang bisa saya jawab. Mungkin Sahman mau menambahkan atau Mbak Masitoh mau menambahkan. Jadi saya belum jelas soalnya tentang apa. Mbak Masitoh yang mau dengar dari awal. Ini satu-satunya ulama putri harus bicara. Tidak diwakilkan aja, Pak. Loh, gimana? Ya, kalau yang disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Hakim itu, memang yang sebenarnya itu bukan islamisasi, tapi re-islamisasi. Kalau memang diasumsikan bahwa pelopor ilmu pengetahuan itu dari umat Islam, atau katakanlah sumber ilmu itu dari Allah. Allah sebagai Al-Alim, sumber ilmu semua dari Allah. Baik itu Allah memberikan ilmu kepada kita melalui wahyu, melalui ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan juga Allah menurunkan ilmu kepada umat manusia melalui hamparan alam semesta. Berarti ilmu itu memang dari Allah, sumber ilmu dari Allah, dan Allah menurunkan agama yang cocok bagi umat manusia, yang memang agama ciptaan Allah atau agama yang dirancang oleh Allah, dan manusia juga ciptaan Allah. Tentu
itu cocok untuk manusia, maka ilmu itu harus cocok dengan fitrah, baik fitrah ciptaan manusia maupun fitrah jin itu. Sehingga kalau begitu memang istilah yang tepat itu bukan islamisasi, tapi re-islamisasi. Tapi kan mungkin kalau re-islamisasi itu gimana gitu ya, seolah-olah harus berkelana ke belakang dan seterusnya gitu. Nah, maka digunakanlah islamisasi, cuman kan bisa kita lihat bagaimana programnya. Tadi yang disebut dalam halaman pertama atau kedua itu yang dibacakan Bu Masitoh tadi kan pemikiran Ismail Al-Faruqi. Kemudian kalau al-atas itu lebih kepada mengembalikan kepada worldview Islam. Mengembalikan kepada worldview. Itu juga Pak Kunto itu juga mengembalikan kepada worldview Islam, tapi beliau istilahnya paradigma Islam. Nah, Yasser Al-Audah saya kira juga. Saya kebetulan belum banyak mendalami pemikiran Yasser Al-Audah, maka makalah kelompok 1 itu menjadi bahan belajar juga bagi saya. Tapi saya lihat memang perluasan konstitusi syariah diinterkoneksikan dengan berbagai perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi berbagai disiplin ilmu. Kalau paham ini kan juga begitu. Bagaimana ilmu itu sehingga bisa saling bertemu, saling berdialog, bahkan saling menembus. Itu saya kira. Sahman, komentar Sahman? Oh ya, mungkin saya sempat mendengar tentang disampaikan Mas Bahtiar tadi, bahwa seharusnya bahasa islamisasi itu nggak pantas gitu ya. Ya maka udah dijawab kayaknya sama Ustaz Samsul tadi. Ya, pada hakikatnya memang tujuan islamisasi itu kan memang awalnya ilmuwan muslim ya mungkin pertama kali mencetuskan sebuah ide, misalnya kayak tadi disampaikan tentang mungkin kedokteran dan seterusnya. Namun dalam perkembangannya ternyata ilmuwan barat lebih mendominasi, sehingga pemikiran-pemikiran mereka dalam perjalanannya pemikiran mereka diadopsi oleh hampir seluruh dunia. Ya karena ya beberapa hal faktor yang mendukung, diantaranya waktu itu penjajahan dan seterusnya seperti itu. Maka maksud islamisasi di sini adalah nilai-nilai yang mereka buat itu kalau bisa dimasukkan nilai-nilai Islam kembali, yang kemudian itu bertujuan bukan cuma untuk dunia, namun juga aspek-aspek akhirat juga dimasukkan ke dalamnya. Mungkin itu saja, Ustaz. Ya, tadi maaf, tahu mati sendiri, keluar sendiri ya. Ya kadang-kadang begitu. Ini komputer kita kadang atau pas jaringan unstable, jaringan pas tidak stabil tiba-tiba keluar. Saya juga sering begitu. Kadang-kadang bisa langsung masuk lagi, tapi kadang nggak bisa masuk. Nah kalau nggak bisa masuk, komputer dimatikan dulu biasanya. Oh iya. Tadi saya restart saya. Ya makanya di restart baru bisa. Iya bisa. Mana Mbak Masito? Mumpung masih. Baik, sekarang kita persilahkan pemakalah yang kedua, kelompok kedua. Tadi pertanyaannya Pak Taufik sudah dijawab belum ya? Sudah. Sudah ya, sudah. Baik. Sekarang silakan kelompok dua, Ustaz Taufik sama Ustaz Bahtiar untuk mempresentasikan. Nanti kalau misalnya setelah presentasi terdengar azan ya kita break salat asar dulu, kemudian tanya jawabnya setelah salat asar. Secukupnya kemudian kita lanjut. Nanti tolong PPT-nya dikirim juga ya di grup atau di psikologi. Termasuk PPT kelompok 1 saya akan ingin belajar di Yasser Al-Audah.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, di sini di Jogja lagi hujan, Pak Ustaz. Jadi Oh ya, sinyalnya kurang bagus atau suaranya agak bising. Ya, ya izinkan kami untuk mempresentasikan makalah kami tentang implementasi Islamisasi dalam kajian fatwa akad syariah DSN dalam bisnis kontemporer. Ya sebelumnya, jadi mungkin referensi yang kami dapatkan tidak sebagus kelompok satu tadi yang sangat detail sekali. Jadi kami juga agak kebingungan juga. Soalnya dari judulnya saja sudah agak rumit mencarinya. oh di webnya DSN banyak itu. Ya. Jadi dalam dinamika pengembangan makna bisnis dan pembiayaan berlabel syariah terkait riba bisa mengandung makna adanya tambahan secara mutlak atau secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ya. Konsekuensi dari semangat meninggalkan riba menuju pada non-riba dipahami oleh masyarakat dengan semangat mendirikan lembaga keuangan dan pembiayaan yang berlabel syariah dengan bertujuan terhindar dari riba dan memperoleh keberkahan dalam muamalah dan bisnisnya. Nah, dinamika perkembangan bisnis dan pembiayaan sekarang ramai dengan pembiayaan berbasis syariah. Banyak yang muncul lembaga keuangan yang menerapkan label syariah, Islam, muamalah dan lainnya yang terkait dengan Islam. Tujuannya tiada lain, ya muncul lembaga keuangan ini, yaitu Islamisasi bisnis dan muamalah dalam Islam. Ya. Namun pada fakta lain, banyak kalangan yang mengatakan label syariah pada bisnis dan pembiayaan baru sebatas semangat saja dan prakteknya masih melahirkan kontroversi dan atau memberatkan nasabah. Dalam penelitian Arif Budiono 2017 menunjukkan bahwa dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah bagi seorang muslim masih terdapat riba yang secara keseluruhannya adalah haram. Ya, baik riba yang berlipat ganda maupun yang sedikit dan riba yang merupakan perbuatan yang tercela maupun berjamaah secara institusi. Nah, di mana semuanya sama saja keharamannya bagi muslim meskipun masih ada sementara pendapat ya khususnya di Indonesia yang masih meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan. Maka sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker ya, di kalangan dunia. Ahmad Baraba 2010. Ya, bisnis dan pembiayaan berlabel syariah. Ya, berlabel syariah sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang penyempurnaan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan merupakan langkah sebagai maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Dalam undang-undang ini, perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama equal treatment dengan perbankan konvensional. Padahal jika dilihat jumlahnya ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank muamalah ya, syariah yaitu bank muamalah dan sekitar 70 BPR syariah dengan disahkan Undang-Undang nomor 10 tahun 98
telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Untuk undang-undang ini bahkan tidak saja menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah seperti murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah dan ijarah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan, nama syariah pun sama sekali tidak disebut ya dalam tulisan Cecep Maskanul Hakim. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu pertama faktor kepercayaan kaum muslimin bahwa di samping sebagai sebuah agama dalam pengertian sebuah sistem kepercayaan, Islam juga merupakan way of life, ya, jalan hidup yang komprehensif. Islam memiliki teori politik, sistem etika, dan juga prinsip-prinsip ekonomi tersendiri. Yakini bahwa mengamalkan sistem nilai tersebut merupakan suatu tugas setiap muslim. Ya. Faktor yang kedua, dari segi struktur penduduk, umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas, sehingga wajar muncul kesadaran di kalangan umat untuk melembagakan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut, termasuk di bidang muamalah. Ya. Karena kebebasan pada masa sekarang, muncul keinginan sebagian kalangan muslim Indonesia untuk memberlakukan kembali Piagam Jakarta yang secara tersurat menyatakan pemberlakuan syariat Islam kepada umat Islam yang pada masa awal kemerdekaan dihapus demi menjaga kesatuan bangsa. Bahkan dengan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing dijamin pelaksanaannya dalam pasal 29 Undang-Undang 1945. Ya, faktor yang ketiga yaitu larangan riba merupakan ide sentral dalam ajaran ekonomi Islam, sehingga bagi sebagian umat Islam yang berpegang teguh akan identikan bunga bank dengan riba, ya pada dasarnya transaksi mereka di bank-bank konvensional bukanlah merupakan cerminan nilai-nilai yang mereka anut. Ya, banyak dari mereka yang melakukan transaksi di bank konvensional dengan alasan terpaksa karena tidak adanya pilihan lain. Bahkan masih terdapat segmen tertentu dari masyarakat yang selama ini belum atau tidak mau tersentuh oleh layanan perbankan. Ya, faktor yang keempat, goodwill dari pemerintah untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam sebagai penduduk mayoritas, terutama sejak akhir rezim Orde Baru, sehingga nilai-nilai Islam mulai banyak diakomodasi dan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Ya. Faktor yang kelima yaitu keberhasilan negara-negara Islam dan atau Muslim seperti Sudan, Irak, Pakistan, dan Malaysia dalam mendirikan dan mengoperasionalkan lembaga-lembaga keuangan Islam, khususnya gaungan Islamisasi dunia perbankan ini merupakan itu pun akhirnya sampai ke Indonesia, sehingga mengilhami para ulama Indonesia untuk pula merintis upaya pendirian lembaga-lembaga keuangan Islami di Indonesia yang sebelumnya hanya sebatas wacana. Ya, sebelumnya terdapat banyak ikhtilaf di kalangan para ulama Indonesia tentang status hukum bunga bank. Para ulama yang bergabung dalam wadah NU melalui Lajnah Basul Masail di Bandar Lampung tahun 82 ya, menetapkan status bunga bank yang masih diperselisihkan. Ada yang menetapkan haram, boleh, dan subhat. Demikian pula Muhammadiyah melalui Lajnah Tajdid di Sidoarjo menetapkan keharaman bank dengan sistem riba, sedangkan bunga yang diberikan bank-bank milik negara kepada para nasabah atau sebaliknya ditetapkan sebagai suatu perkara yang mutasyabihat. Islamisasi pada ekonomi syariah. Ya, banyak pakar yang telah mengisyaratkan kelemahan teoritis ya, ilmu ekonomi konvensional dan
sebagian ya, malah ada yang mengajukan proposal radikal dengan mengajukan usul untuk mengganti paradigma ilmu ekonomi yang ada. Profesor T.A. Samuelson, ya, peraih hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi tahun 1970, Gunnar Myrdal, ya, meraih Nobel tahun 1974, ya. Jan Tinbergen, peraih Nobel pertama di bidang ekonomi pada tahun 1969, terus Harvey Lebestein, Kurt Doepfer, dan masih banyak lagi yang lain adalah sejumlah kecil dari pakar barat yang dengan jelas melihat kelemahan dan kekurangan dalam paradigma ilmu ekonomi konvensional. Karena itu amatlah benar jika orang berpendapat bahwa bagaimana mungkin suatu cabang ilmu pengetahuan yang di dalam dapur epistemologinya ya terdapat demikian banyak persoalan filosofis yang tidak terselesaikan akan dapat memberikan kesejahteraan material dan spiritual, kedamaian, kebahagiaan pada manusia. Maka pantaslah jika persoalan pokok ekonomi seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan sosial, dan lain sebagainya masih jauh dari yang diinginkan dalam buku-buku teks ilmu ekonomi. Menjaga kajian-kajian di seputar ilmu ekonomi dan sebagainya, Islam tidak dapat dipisahkan dari fenomena kebangkitan kembali ya, pada ajaran-ajaran yang segar dan orisinal yang telah melanda di seluruh dunia Islam, bahkan di kawasan minoritas Muslim. Studi yang cukup serius dalam aspek ini merupakan buah dari gerakan kebangkitan Islam yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Terkesan oleh krisis yang melanda teror ekonomi kontemporer, pada pakar ekonomi Muslim mencoba melakukan suatu terobosan dengan membangun suatu pendekatan baru, suatu disiplin baru yang dapat digambarkan sebagai ilmu ekonomi Islam. Tentu disiplin ini masih dalam proses kelahirannya atau dalam pembentukan formatnya. Namun demikian, konternya sudah sangat jelas. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu ekonomi Islam itu? Banyak kalangan umat Islam yang hingga kini masih belum mendapatkan gambaran yang benar mengenai ilmu ekonomi Islam. Sebagian dari mereka menganggap ilmu ekonomi Islam adalah bank Islam atau asuransi Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya. Sebagian lainnya menggambarkan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari fikih yang berkaitan dengan muamalah. Sebagian lainnya bahkan memandang bahwa ekonomi Islam tidak lain adalah teori dengan ayat-ayat Al-Quran dan ilmu ekonomi yang sedang diajarkan. Ketidakjelasan mengenai ekonomi Islam itu wajar mengingat bahwa ilmu ekonomi Islam masih dalam taraf pembentukan. Meskipun para pakarnya sudah memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan komprehensif, tetapi pada tingkat lintas disiplin masih menemukan berbagai tanggapan sehingga masih sangat perlu adanya penjaminan konsep. Ya. Kita lanjut saja pada praktik bisnis dan pembiayaan berlabel syariah. Mungkin bisa disampaikan disampaikan oleh Mas Bakhtiar Hakim. Silakan Ustaz Bakhtiar. Lanjutkan. Praktek bisnis dan pembiayaan berlabel syariah. Pada tataran praktis banyak kalangan bahkan dari umat Islam sendiri yang mempertanyakan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti LKS terkait kesesuaiannya dengan spirit Islam dan dakwah dan Dewan Syariah Nasional atau fatwa DSN. Agar dikatakan layak secara syariah dalam berbisnis dan pembiayaan, LKS harus menselaraskan operasionalnya
operasionalnya dirinya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun fakta lain dari teorinya ternyata banyak praktek LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga menabrak batas syariah. Budiono tahun 2017 dan Fitria pada tahun 2016. Untuk membuktikan hal itu perlu adakan perbandingan antara fatwa DSN MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Diharapkan dengan adanya perbandingan ini menjadi temuan positif bagi semua kalangan yang peduli dengan perkembangan LKS di terkait bisnis dan pembiayaan berlabel syariah. Dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan memperbaiki operasional dalam bisnis tersebut. Dalam catatan praktek, fatwa pertama tentang murabahah kontemporer, akad murabahah adalah satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu syarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN di bawah MUI juga membolehkan akad murabahah sebagaimana dituangkan dalam fatwanya ya. Nomor 4/DSN strip MUI /4 tahun 2000. Fatwa DSN ini menjadi payung dan pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. Namun mengenai bagaimana praktek bank syariah terhadap fatwa murabahah tersebut, DSN pada fatwanya ya nomor 4/DSN MUI /4/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI pada tahun 2008. Selanjutnya, fatwa kedua adalah tentang akad murabahah bagi hasil. Adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu akad ini dianggap sebagai tulang punggung praktek perbankan syariah. Kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Namun patut dipertanyakan lagi dan LKS perlu dikaji ulang secara mendalam. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan bahwa LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja dan sebagainya. Praktek bisnis dan pembiayaan berlabel syariah seperti LKS sebenarnya di lapangan masih jauh dari apa yang difatwakan oleh DSN. Seandainya perbankan syariah maupun LKS benar-benar menerapkan ketentuan tersebut, maka masyarakat berbondong-bondong mengajukan pembiayaan dan skema mudharabah. Dalam waktu singkat, pertumbuhan perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional. Namun kembali, fakta tidak semanis teori yang telah ditetapkan Dewan Syariah Bud karena banyak pertimbangan lain seperti ekonomis, psikologis, dan lainnya. Tentang DP emas.
merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. DSN melalui fatwanya nomor 25/DSN/MUI nomor 3/2002 membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut, DSN menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sementara dalam fatwa DSN nomor 26/DSN/MUI/3/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas. Dinyatakan bahwa ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Fatwa demikian memberatkan bisnis dan pembiayaan berlabel syariah, sehingga perbankan syariah atau LKS kurang mengindahkan ketentuan tersebut. Fakta di lapangan membuktikan bahwa LKS yang ada telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika LKS atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga safe deposit box. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah tidak sesuai dengan biaya real yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB, Safe Deposit Box, untuk penyimpanan emas. Lagi-lagi praktek perbankan atau LKS syariah nyata-nyata melanggar fatwa DSN Muhammad Arifin Badri pada tahun 2012. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2001. Fatwa tentang giro. Dalam fatwanya DSN memutuskan jenis giro dengan status hukumnya masing-masing. Pertama, giro yang berdasarkan perhitungan bunga yang secara syariah tidak dibenarkan. Kedua, yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiyah, atau fatwa mengharamkan giro konvensional yang didasarkan atas bunga dan memberikan alternatif kepada bank syariah untuk memberikan layanan giro kepada nasabahnya, baik berdasarkan pada akad wadiyah ataupun mudharabah. Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa. Giro berdasarkan bunga. Jenis pertama yang didasarkan atas perhitungan bunga disimpulkan oleh Dewan sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariah. Penetapan status hukum ini didasarkan atas Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 29. Artinya, hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Berdasarkan giro ini, Dewan berfatwa dengan menggunakan dalil tentang amanahnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah
ayat 283. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dalam ayat ini terdapat lafal amr dalam bentuk fi'il mudhari yang dimaksud lam amr sebagai jawab syarat fa dari kalimat sebelumnya. Pada dasarnya lafal amr menunjukkan wajib sebagaimana kaidah pada dasarnya amr menunjukkan wajib. Masih banyak. Nggak apa-apa, terus saja. Dalam menetapkan hukum giro berdasarkan mudharabah ini, Dewan menggunakan metode taklili dengan bersandar kepada ilat khiyasi untuk menganalogikan giro dengan mudharabah. Namun apabila praktek dari kedua akad ini diperbandingkan, maka akan terlihat perbedaan setidaknya dalam dua hal. Karakteristik giro adalah penitipan dana demi keamanan dan fleksibilitas waktu pengambilan. Sedangkan karakteristik mudharabah adalah penyertaan dana dalam suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dengan kemungkinan menanggung risiko. Dari segi waktu penarikan, sifat giro yang memungkinkan penarikan dilakukan setiap saat tidak dapat dikiaskan kepada akad mudharabah yang menghendaki adanya suatu rentang waktu tertentu untuk memutar dana agar menghasilkan keuntungan. Dari segi jaminan dana, karakteristik wadiyah sebagai akad zamanah adalah menjamin 100% dana yang dititipkan. Sebagaimana hadis, artinya jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan pinjaman dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut. Muhammad Ali ibnu Muhammad al-Shukani, Nail autor. Fatwa mendefinisikan murabahah sebagai menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam menetapkan kebolehan murabahah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan berdalil Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut. Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, halaman 21. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam ayat ini, lafal al-ba'i adalah isim mufrad yang ditakrifkan dengan al-jinsiyah. Oleh karena itu, ia merupakan lafal am yang mencakup seluruh satuan-satuannya yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian al-ba'i, termasuk ba'i al-mudharabah ini. Dalam menetapkan mudharabah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan bersandar pada hadis Abbas ibnu Al-Muttalib. Jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Ada Tabrani dari Ibnu Abbas. Dari analisa ibarat nas ini dapat ditarik pengertian bahwa mudharabah dibolehkan. Bahkan mudharabah
muhayadah juga diperkenankan. Selain itu, dewan juga bersandar kepada hadis. Nabi bersabda, ya, yang artinya ada 3 hal yang mengandung berkah. Jual beli tidak secara tunai, muharadah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawud untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Ada Ibnu Majah dari Syuaib. Tentang fatwa tentang ijarah, dalam menetapkan hukum kebolehan ijarah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan berdalil pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Fatwa tentang hawalah. Dalam menetapkan status hukum hawalah, ini Dewan menggunakan metode bayani. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezoliman. Dan jika salah seorang dari kamu dihawalahkan kepada orang yang mampu, terimalah hawalah itu. Dalam hadis ini terdapat lafal amr yang berbentuk fi'il amr yang dimasuki lam al-amr yang merupakan jawab syarat dari kalimat. Dan jika salah seorang dari kamu dihawalahkan kepada orang yang mampu, terimalah hawalah itu. Dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah. Meskipun demikian, hadis ini diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang menguatkan. Muhammad ibnu Ismail al-San'ani, Subul As-Salam, halaman 61 sampai 62. Dewan memahami lafal amr ini menunjukkan makna fatwa tentang wakalah. Dalam menetapkan fatwa tentang wakalah ini, Dewan menggunakan metode bayani dengan beristidlal kepada 2 ayat Al-Quran. Pertama tentang kisah Ashab Al-Kahfi. Quran Surat Al-Kahfi, Surat 18 ayat 19, di mana ayat ini mengungkapkan perginya salah seorang Ashab Al-Kahfi yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Sedangkan dalil kedua tentang kisah Nabi Yusuf, di mana dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga kas negeri Mesir. Secara jelas, 2 ayat di atas mengungkapkan praktek mewakilkan suatu urusan kepada orang lain, yaitu wakalah. Berdasarkan kedua ayat ini pula, berkesimpulan bahwa wakalah hukumnya boleh. Kesimpulan tersebut mereka ambil dengan analisis makna ungkapan lafal ibarah al-nas, yakni mengambil kesimpulan hukum sesuai ungkapan lafal berdasarkan makna yang segera dapat dipahami. Dan makna itu memang dikehendaki oleh siyakh al-kalam, rangkaian pembicaraan.
Pada ayat pertama terdapat makna kebolehan mengangkat seorang wakil untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pada ayat kedua tersurat pengertian kebolehan mengajukan diri sebagai wakil terhadap suatu perkara. Metode analisa pemahaman teks tersebut biasa digunakan oleh para ulama salaf, baik aliran Hanafiyah maupun jumhur ulama lainnya, dengan istilah yang berbeda, yaitu metode analisis dhulalah ibarah bagi aliran Hanafiyah dan mantiq syarih bagi jumhur ulama lainnya. Muhammad Ibnu lanjut ke kesimpulannya. Seiring tumbuhnya bank syariah di tanah air, maka dibutuhkanlah kehadiran Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya disebut Dewan Pengawas Syariah DPS di lembaga-lembaga tersebut untuk mengawasi operasionalnya bank-bank syariah agar tetap sejalan dengan prinsip syariah serta sebuah Dewan Pengawas yang bersifat nasional. Yang kemudian disebut Dewan Syariah Nasional DSN untuk menyatukan pendapat dewan-dewan pengawas tersebut, di samping untuk lebih memberikan kepastian hukum baik bagi bank-bank syariah tersebut maupun para pengguna jasa perbankan syariah. Salah satu tugas DSN ini adalah menetapkan fatwa terhadap produk-produk serta operasionalnya bank-bank syariah. Untuk merumuskan fatwa-fatwanya, DSN menggunakan ketiga metode istimbat di atas. Untuk masalah-masalah yang secara eksplisit diatur oleh nas, Dewan menempuh metode bayani seperti untuk fatwa tentang giro berdasarkan bunga, murabahah, ijarah, hawalah, dan wakalah. Jika terdapat perbedaan pendapat ulama tentang masalah tersebut, Dewan biasanya melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang lebih kuat. Dalam kasus-kasus yang hanya secara implisit diatur oleh nas, namun ditemui kesamaan ilat dengan kasus yang diatur secara eksplisit oleh nas, maka Dewan menempuh metode tahlili. Baik bersandar pada bukan tahlili tapi tahlili. Tahlil baik bersandar pada ilat jali seperti dalam giro berdasarkan mudharabah dan pembiayaan mudharabah maupun bersandar pada ilat khafi yang dikuatkan oleh faktor mashalah atau istihsan seperti dalam giro berdasarkan wadiyah. Adapun dalam kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalil-dalil yang secara khusus mengaturnya, Dewan menempuh metode istislahi seperti dalam masalah pencadangan kerugian. Secara keseluruhan bahwa pertimbangan maslahat sangatlah menonjol dalam penetapan fatwa-fatwa DSN. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, terkesan kemaslahatan para nasabah penyimpan menjadi prioritas. Ini dapat terlihat misalnya dalam fatwa tentang giro berdasarkan wadiyah dan pembiayaannya, mudharabah. Lanjut Mas Taufik. Ya, sudah cukup. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya dikirim ya Mas, PPT-nya dikirim. Baik, ini tadi kajian tentang fatwa DSN terkait dengan praktek perbankan yang semula di dalam perbankan konvensional. Di sana misalnya ada kredit, ada
apa istilahnya? Nah, ada simpan pinjam dan kredit. Kalau di dalam bank atau lembaga keuangan syariah itu tidak ada kredit, adanya pembiayaan. Nah, maka kemudian kredit apa motor, kredit apa itu kemudian dirubah menjadi pembiayaan dengan murabahah. Nah, di situ kadang-kadang menggabungkan dua akad atau lebih ya. Maka ada transaksi multi akad. Misalnya kalau murabahah itu mestinya kan bank membeli barang kemudian dijual kepada nasabah, bank menunjukkan harga belinya dan kepada nasabah dijual dengan harga tertentu atau disepakati ya. Dengan kesepakatan kan seperti kalau harga itu kan tawar-menawar. Ini HP ini aslinya harganya 5 juta. Saya jual ke Anda 5,5 juta. Sehingga pembeli nasabah akan membeli dengan harga 5,5 juta. Nah, biasanya kemudian dengan harga cicilan. Kan begitu. Tapi kan lembaga keuangan kadang-kadang nggak mau beli sendiri, disuruhlah nasabah tadi untuk beli sendiri. Maka ada akad lagi, namanya bisa akad wakalah tadi. Jadi akad wakalah. Jadi nasabah mewakili bank untuk membeli barang. Jadi harga di toko tadi 5 juta, maka dia menyerahkan kepada nasabah ya uang 5 juta itu untuk beli barangnya yang harga 5 juta. Itu dengan wakalah. Kadang-kadang ada wakalah bil ujroh. Nah, karena dia membelinya itu bank, maka dia diberi upah oleh bank. Diberi upah oleh bank. Mungkin untuk transportnya harga 5 juta menjadi 5 juta 100. Tapi nasabah tadi harus membayar kepada bank 5,5 juta, 5,500.000 dengan cicilan. Jadi begitu kan. Nah, nanti kalau dia mencicil membayar lebih cepat, dibolehkan juga biar lebih cepat. Bahkan lembaga keuangan syariah kalau nasabah membayar lebih cepat, kan harganya tetap itu. Walaupun lebih cepat tetap nggak ada tambah. Kalau kredit kan lebih cepat mestinya hitungannya lebih sedikit ribanya. Tapi kan kemudian ada penalti. Bayar lebih cepat malah dihukum, itu di bank konvensional. Kalau di bank syariah bayar lebih cepat, itu bank syariah boleh memberi bonus. Jadi kalau nasabah bayarnya pinjamannya tadi bayar, walaupun itu bukan pinjaman, itu akadnya berbasis al-bai' jual beli. Maka al-bai' wal wakalah tadi kan. Nah, maka dia mengembalikan sesuai jumlahnya, kemudian LKS, lembaga keuangan syariah, apakah itu bank atau Baitul Mal, Baitul Tamwil, itu boleh memberi bonus selama tidak usah diperjanjikan. Dan kan kalau nasabahnya mau melunasinya, kalau bank itu tahu molornya karena memang kemampuannya terbatas, maka sesuai Quran.
fanadhiratun ila maisarah di reschedule. Tapi kalau molornya karena memang mengulur-ulur waktu, tidak segera membayar, ya bank boleh menerapkan denda, takzir atau tahzir. Nah, denda itu, tapi denda tidak boleh dijadikan penghasilan dari LKS. Denda itu disimpan sebagai dana sosial. Itu apa namanya? Kalau seperti itu, kan itu mencoba mengkaji ayat-ayat dan hadis, kemudian dikaitkan dengan bisnis kontemporer. Nah, di situ karena itu ingin mengalihkan sistem riba kepada sistem yang syariah, itu berlaku proses islamisasi. Jadi walaupun Mas Bakhtiar nggak setuju, tapi itulah islamisasi. Terus itu ada islamisasi di situ. Berarti kita nggak usah bicara setuju atau tidak setuju, tapi karena itu ada. Sedangkan kalau yang disampaikan oleh Mas Bakhtiar, Arafah Bakhtiar tentang Jasir Audah tadi, kelihatannya itu lebih kepada pengilmuan Islam. Kelihatannya loh ya. Tapi juga ada unsur islamisasinya, karena Jasir Audah ini apa namanya, beliau aktifnya juga di ini Triple IT. Triple IT itu kan pelopor islamisasi, dan Jasir Audah berada di situ. Jasir Audah berada di Triple IT, International Institute of Islamic Thought. Nah, beliau mengembangkan usul fiqh itu atau maqasid syariah itu supaya misalnya islamisasi ekonomi, islamisasi sosiologi itu bisa lebih lancar itu prosesnya. Baik, diberikan kesempatan, ini nanti begitu azan asar selesai. Kesempatan kelompok 1 untuk menanyakan pada kelompok 2. Ya, saya dulu. Boleh. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan berdasarkan dari judul makalahnya itu kan implementasi islamisasi dalam kajian fatwa akad syariah DSN. Artinya ini kan ada hubungannya dengan DSN. Tapi saya belum melihat, atau mungkin kurang cermat ya, bagaimana DSN itu memandang tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Entah saya yang belum melihat, belum cermat dalam makalah ini, tapi sepertinya kok belum ada. Sekilas saya sempat tadi searching, ternyata DSN itu juga sangat menghargai tentang islamisasi ilmu pengetahuan, di mana DSN itu ada satu artikel begitu ya, bahwa ilmu ekonomi Islam itu menjadi satu disiplin baru. Padahal sebagaimana kita tahu, ilmu ekonomi Islam itu adalah islamisasi dari ilmu ekonomi sekuler atau yang konven begitu. Itu kan kalau saya melihat seperti itu, ada islamisasinya di situ, dan DSN sangat menghargai itu. Mungkin itu dari saya. Mas Ita, tadi kan nggak menjawab, sekarang bertanya. Baik, Ustaz. Tadi disampaikan hanya beberapa saja perbankan syariah yang disahkan undang-undang. Nah, bagaimana kalau perbankan syariah yang belum disahkan, nasibnya dan pelaksanaan ya mungkin bisa dikatakan mungkin setengah hati, tidak full. Yang satu lagi itu terkait riba. Dalam perbankan syariah itu menggunakan bagi hasil,
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun seiring berjalan waktu dalam praktek perbankan syariah, tidak sedikit juga orang yang ragu gitu untuk menggunakan, karena banyak juga yang menilai perbankan syariah itu hanya katanya kayak ganti baju saja gitu, kayak jadi dalamnya masih ada kapitalisnya gitu. Itu bagaimana? Mungkin cukup itu aja. Silakan. Mungkin dua dulu, Ustaz. Nanti saya sambil mendengar penjelasan bertanya. Boleh. Ya. Jadi terkait yang pertama yaitu Islamisasi terkait akad syariah ya dalam fatwa DSN. Ya, praktek Islamisasinya itu yaitu mereka membuat suatu fatwa yang mana telah dituangkan dalam undang-undang untuk memunculkan perbankan syariah yang tadinya di Indonesia perbankan konvensional saja yang ada, maka sistemnya itu tidak ada Islam sama sekali ya. Jadi sistemnya itu sistem kapitalis ya, atau ya sistem perbankan konvensional. Nah, maka Dewan Syariah ya, mereka bermusyawarah untuk memunculkan suatu perbankan yang berlandaskan hukum Islam atau yang berlatar belakangi syariah. Maka disitulah dikatakan Islamisasi. Yang tadinya hukum-hukum yang ada dalam perbankan, ya, dalam dunia bisnis, ya, itu masih berbau riba. Maka peran Dewan Syariah mereka memunculkan beberapa fatwa-fatwa akad yang dipakai di dalam perbankan syariah, dan juga memang undang-undang yang mensahkan perbankan syariah itu karena musyawarahnya umat ulama-ulama pada saat itu dengan kerisauan mereka terkait ya hal-hal yang berhubungan dengan riba ini. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, ya nanti Mas Bakhtiar bisa tambahkan. Ya, saya cuman ya sampaikan sepengetahuan saya saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang kedua tadi apa ya, Mbak? Akad ya, akad bagi hasil ya. Ya. Ya, bagi hasil ya memang pada dasarnya perbankan syariah ini mereka terapkan akad-akad yang memang sesuai dengan SOP dalam hukum Islam ya, standar operasionalnya dalam hukum Islam. Tetapi memang ada beberapa
ya oknum lah, ya, atau beberapa cabang-cabang daripada ya perbankan syariah itu yang tidak menjalankan sesuai ya, syariat. Jadi wallah apakah tujuan mereka? Ya intinya kenapa masyarakat tidak mempercayai perbankan syariah itu diantaranya ya seperti itu. Kemudian kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah ataupun terkait dengan ekonomi syariah, ya. Ya kan pemahaman masyarakat itu ekonomi syariah ya terkait masalah fikih saja yang mereka pahami, padahal luas, ekonomi syariah itu luas. Ya. Ya, di antaranya ya, perbankan syariah ini. Jadi menurut saya memang masih ada kecolongan. Cuman jika dikatakan belum sempurna, ya memang belum sempurna karena memang perbankan syariah ini dia dibangun di negara yang bukan negara Islam. Jadi setengah hati mereka kerjanya juga, ya. Dan kalaupun ada yang bisa ya sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku ataupun akad-akadnya dijalankan sesuai dengan syariat, maka biasanya itu di bagian pusatnya saya. Ya Allah, yang saya pernah dengarkan kasus-kasus itu kebanyakan di cabang-cabangnya di daerah mana itu pasti ada permainan juga di dalamnya. Tapi secara keseluruhan, karena saya juga sudah beberapa kali ikut webinar terkait perbankan syariah dan sebagainya, ya menurut praktisi perbankan syariah, mereka sampaikan memang sesuai dengan akad-akad syariah, akad-akad yang ada di dalam Islam dan sebagainya. Terus apa lagi ya? Apalagi tadi, Mbak? Oh, yang tadi satu lagi yang apa tentang undang-undang. Karena tadi katanya hanya beberapa perbankan syariah saja. Pada saat undang-undang itu disahkan tahun 89 ya, maka muncullah perbankan syariah yang pertama kali, yaitu Bank Muamalat tahun 92. Bukan berarti Bank Muamalat saja yang disahkan, tapi perbankan yang lain juga sudah disahkan. Jadi wallahu alam tahun berapa mereka disahkan. Intinya jika dikatakan yang perbankan yang berdiri sendiri sesuai tanpa ada bank konvensional, yaitu Bank Muamalat. Artinya tidak ada intervensi lah. Kalau bank-bank yang lain kan ada konvensionalnya, ada juga syariahnya. Jadi wallahu alam, setahu saya seperti itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Sedikit Mas Bahtiar, silakan sedikit Bahtiar. Gemberotok suaranya. Sedikit. Menanggapi terkait dengan dari pernyataan atau pertanyaan Mas Arafat tadi ya. Ya tentu ini telah terjadi islamisasi ya dalam perbankan ya. Seperti halnya ya dalam undang-undang itu Bank Indonesia diberikan otoritas untuk kepada bank-bank konvensional agar membuka dual banking ya. Yang pertama adalah konvensional dan syariah. Dan bahkan dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa
bahkan itu disarankan untuk bertransformasi kepada bank syariah seperti itu. Maka itu adalah salah satu contoh daripada implementasi Islamisasi seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan riba ataupun masalah-masalah perbankan syariah yang pada saat ini memang belum mendapatkan dukungan dari banyak masyarakat, ya. Itu penyebabnya adalah karena kurangnya promosi, ya. Promosinya itu sangat jauh sekali perbandingannya dengan konvensional. Di sisi lain seperti yang disebutkan dalam artikel tadi bahwa fatwa dari DSN itu pada prakteknya tidak dijalankan oleh praktisi. Pada implementasinya tidak dijalankan secara baik, maka timbullah kekecewaan dari para nasabah seperti itu, sehingga mereka lebih bercocok ataupun lebih nyaman kepada konvensional karena kekecewaan. Misalkan saja saya dahulu, ya, saya ada sebuah proyek, ya, dalam sebuah pembelian alat-alat pengajian seperti itu. Saya dahulu pergi ke bank syariah, tetapi justru bank syariah itu tidak bisa memberikan pinjaman di bawah berapa, ya? 100 juta ataupun 50 juta seperti itu. Ini kan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Maka ini salah satu penyebab daripada bank syariah belum disukai oleh masyarakat adalah karena itu tadi fatwa dari DSN tidak dijalankan. Di sisi lain juga aturannya sangat rumit, ya, seperti itu. Baik, sudah Pak Mas Batiar? Sudah, Prof. Baik, kalau gitu ya ini sudah azan juga, kita sudahi. Tapi begini, adanya LKS atau bank yang belum menerapkan dengan penuh fatwa DSN atau mungkin sistem syariah secara umum yang bagiannya mungkin belum ada fatwanya dan sebagainya, ya itu bisa jadi dikarenakan praktisi-praktisi di perbankan dan di lembaga keuangan itu ya belum bisa menerapkan, mungkin wawasannya juga masih kurang, bisa juga gitu ya. Jadi ini kan perbankan atau lembaga keuangan syariah itu kan baru muncul tahun 90 ke sini, 1990 ya. Kalau bank dimulai bank muamalat tahun 1990, itu diresmikan oleh Pak Harto. Ya. Kemudian baru menjamur ada kamar-kamar syariah di bank seperti Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Danamon Syariah, CIMB, Niaga Syariah, kemudian bank daerah juga, pembangunan daerah BPD, atau di beberapa daerah memakai nama Bank Jateng, Bank Jatim, Bank Jakarta, ada konvennya, ada syariahnya. Jadi itu kan berproses, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan sekarang terbukti beberapa bank syariah itu bisa lebih eksis ya daripada bank konvensional, dan beberapa skim keuangan dan proses peminjaman di Kementerian Keuangan, bantuan-bantuan di Kementerian Keuangan di masa Bu Sri Mulyani itu juga menggunakan sistem syariah. Tentu tidak semuanya, ada beberapa sudah menggunakan sistem syariah. Kemudian Wakil Presiden kita juga ahli dalam bidang itu. Ya.
dalam bidang ekonomi keuangan syariah, meskipun dalam hal-hal tertentu mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya. Tapi itu sudah merupakan satu kemajuan sistem keuangan syariah. Maka Muhammadiyah mulai tahun 2006 menfatwakan secara resmi semua bank konvensional, bunga bank konvensional, baik itu bank negara maupun bank swasta, ya semuanya menggunakan sistem bunga dan bunganya termasuk riba dan hukumnya haram. Oleh karena itu semua amal usaha Muhammadiyah seperti perguruan tinggi harus melakukan transaksi keuangannya, penyimpanan keuangannya di bank-bank syariah yang sudah ditunjuk. Kalau nggak salah ada 7 bank syariah yang sudah ditunjuk oleh PP Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih. Itu pun belum semuanya tentu menggunakan sistem syariah secara utuh. Tapi tadi kan ada prinsip yang disampaikan oleh Ustadz Taufik sama Bakhtiar Hakim itu, bahwa DSN mengambil prinsip maslahah, ya, prinsip maslahah. Misalnya kalau dalam lembaga, dalam sistem keuangan syariah, kalau di dalam pinjam meminjam di ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis itu kan nggak ada, harus ada jaminan gitu ya. Bank syariah dan fatwa DSN tetap membolehkan adanya jaminan atas pinjaman itu dalam rangka maslahah, supaya orang yang punya utang itu, dalam tanda petik punya utang itu ya yang bayar. Kalau nggak bisa bayar, ya jaminannya itu digunakan untuk bayar. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kemaslahatan. Karena apa? Karena masyarakat kita masih berbudaya ribawi dan budaya kapitalis. Sehingga kalau enggak, karena budaya di bank umum itu pakai jaminan, ya agunan, ya bank syariah pun pakai agunan. Tapi kalau lembaga-lembaga keuangan mikro, yang penting ada rekomendasi, misalnya dari takmir masjid apa. Ini berarti orang aktivis masjid, insya Allah tanpa itu sudah bisa. Dan kalau ada kemacetan kan kemudian diselesaikan secara. Kecuali kalau kasus-kasus besar itu sekarang juga lembaga keuangan mikro pun sudah berkaitan dengan pengadilan. Karena di pengadilan itu juga ada arbitrase untuk lembaga keuangan syariah. Saya kira begitu untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang terakhir. Nanti semua makalah saya minta untuk disempurnakan, dilihat kembali, ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin dalam diskusi, juga ada catatan-catatan dari saya. Seperti yang awal-awal ketika konsep ilmu itu kan ada yang memaknai ontologi itu sumber ilmu, itu kan tidak tepat ya. Itu nanti supaya dibenahi. Kemudian ada beberapa yang kita berikan catatan itu disempurnakan, nanti hasil revisi makalah itu sebagai pengganti UTS. Kemudian UAS-nya saya akan membuat 5 pertanyaan. 5 pertanyaan berkaitan dengan konsep dasar Islamic worldview, kemudian konsep ilmu dalam Islam yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan yang ketiga tentang Islamisasi, baik teori maupun implementasinya. 5 soal. Nanti sesuai jadwal. Soalnya akan keluar sesuai jadwal. Mengerjakan dan submission pengumpulan pekerjaannya lewat psikologi. Nanti ada halaman.
Di yang UTS sudah ada itu apa namanya lamannya, nanti tinggal disubmit saja semua makalah-makalah yang direvisi. Mudah-mudahan makalahnya akan lebih baik kalau direvisi. Kalau makalah kelompok ya direvisi oleh kelompok juga. Gitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan membaca kafaratul majlis. Nah, jangan lupa presensinya diisi secepatnya. Di psikologi, di laman psikologi sudah ada link presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya seperti Mas Ahmad itu tiba-tiba keluar sendiri. Akhirnya yang jadi host pindah Taufik Hidayat itu. Iya. Bisa nggak tuh memindah ke saya? Bisa. Coba klik terus lihat more. Make host gitu. Diklik nama saya, kemudian more, nanti make host nggak di situ. Cuma ke host. Ya, sudah. Oh ya sudah. Sudah. Ya kalau sudah di host kan bisa mematikan. Ya. Terima kasih. Kita tutup ya.